mulai nanti malam kalian harus berpikir, besok sebelum adzan subuh saya harus sudah bangun. Begitu caranya. Paham? Kalau kalian menancapkan pikiran itu nggak perlu pakai alarm. Pernah nggak lihat ada orang yang kumpul atau santri, pasti dulu pernah tuh, yang semua alarmnya berbunyi tapi nggak ada yang bangun. Pernah lihat? Pernah? Kenapa kok begitu? Karena di dalam pikirannya tidak ada yang niat yang kuat untuk bangun. Tapi kalau kalian punya niat yang kuat untuk bangun, nggak perlu pakai alarm. Sekali lagi, HP saya itu nggak pernah ada bunyinya, gitu. Jangankan bunyi alarm, bunyi itu yang orang telepon aja nggak ada bunyinya, paling cuma bergetar aja. Jadi kalau yang telepon pas itu ya, pas saya lagi pegang telepon, pegang HP ya bejo dia. Tapi kalau lagi saya tinggal misalnya, kayak gini nih misalnya, ya dia nggak bejo berarti telepon saya. Itu kira-kira, ya. Bisa ditangkap ya ini ya. Nah, jadi harus dimulai dari pikiran. Terus tadi itu semuanya saya sampaikan secara saintifik. Tadi itu mulai dari yang siang tadi itu, menghafal Al-Quran tanpa ngerti artinya, tingkat kesulitannya 7 kali lipat. Kemudian tadi saya bilang, kalau ada yang bisa jawab pertanyaan saya kasih 300.000. Bukannya saya pelit, tapi saya juga tahu bahwa saya sudah menduga bahwa kalian tidak akan bisa menjawab pertanyaan saya, karena sudah saya uji. Ini bersama dengan siapa? Mbak Via, Mas Galang ini. Saya sudah keliling kampus UIN. Sudah saya tes semua. Di berbagai fakultas. Gitu. Semua itu maksudnya apa? Random sampling. Dari fakultas ini, fakultas ini, fakultas ini. Semua sudah saya datengin. Bahkan di masjid, ini kalau di masjid berarti kan anak-anak yang rajin sholat. Kalau di UIN, di masjid berarti anak-anak yang rajin sholat. Ternyata salah juga, ternyata. Gak ada yang tahu, satu pun gak ada yang tahu. Nah makanya saya tadi itu kalau ngomong misalnya, saya kasih itu, yang bisa jawab takbiratul ihram nanti tak kasih 1 juta. Saya juga berani gitu, kira-kira. Ya. Kenapa? Gak akan ada yang bisa. Nanti kalau gak percaya, besok kita lakukan. Ya, kalian yang sudah ada di sini, nanti saya latih kalian melakukan riset. Riset itu penting. Kenapa penting? Dulu, kalau saya ini dosen ilmu politik, dulu tidak ada orang yang berani mengatakan nanti yang jadi presiden siapa. Ada yang berani. Atau kalau toh berani, itu orang nekat namanya. Kalau ada doktor ilmu politik mengatakan siapa nanti yang akan jadi presiden tanpa melakukan riset, ya, itu namanya doktor nekat. Itu namanya dokter yang sudah mau menghancurkan kredibilitas dirinya sendiri. Kenapa begitu? Ya pasti salah gitu. Nah, orang-orang yang berani mengatakan itu harus by riset. Semua by riset. Melakukan riset dulu. Kayak saya ini dulu, kalau di TV itu, dulu waktu kuliah, saya sering diundang TV untuk diwawancari tentang pilkada misalnya. Pilkada DKI Jakarta misalnya, tahun 2000 berapa itu? 2017, ya, Anies Baswedan dengan Ahok dulu. Saya ditanya, Pak Nasih, jadi besok ini yang menang siapa? Anies atau Ahok? Karena saya tidak pernah melakukan riset, saya mengatakan kalau begini, maka yang menang adalah Anies. Tapi kalau begini, dan begitu, maka yang menang adalah Ahok. Loh, jadi yang menang siapa? Ya itu tadi, saya bilang gitu. Kenapa kok saya tidak mengatakan yang menang Anies? Padahal secara pribadi saya mendukung Anies. Jadi kalian semua ini nanti harus betul-betul melakukan perubahan. Mulai dari perubahan pikiran sampai perubahan perilaku. Siap gak? Siap? Ditanya gitu aja. Siap gak melakukan perubahan pikiran sampai perilaku? Siap? Iya. Jadi harus berubah. Jangan lagi membawa cara berpikir lama, ya, yang tidak saintifik. Kalau kita membawa pikiran-pikiran lama yang tidak saintifik, maka itu alamat kalian akan menjadi orang-orang gagal, ya. Nah, kita ini punya tanggung jawab. Kalian kuliah di UIN memiliki tanggung jawab untuk menampilkan Islam ini secara saintifik. Jangan sampai kalian kuliah di UIN, tapi kalian masih menunjukkan cara berpikir dan cara berperilaku lama yang tidak saintifik. Karena agama ini sering digunakan
oleh sebagian elitnya sendiri untuk mengambil keuntungan dengan cara apa? Dengan cara membodohi umatnya sendiri. Nah, kalian harus menjadi agen-agen baru yang nanti itu mencerdaskan umat. Caranya bagaimana? Yang pertama, di sini sering saya sampaikan. Agar kalian menjadi agen-agen perubahan nanti, kalian bisa mengubah umat kalian, maka kalian harus punya dua modal. Modal itu harus kalian miliki, yang saya sebut sebagai kemandirian intelektual dan kemandirian finansial. Apa? Satu apa? Kemandirian intelektual, yang kedua kemandirian finansial. Ya. Jadi ada dua, kemandirian intelektual dan kemandirian finansial. Kalian betul-betul harus memiliki dua kemandirian ini, kemandirian intelektual dan kemandirian finansial. Kemandirian intelektual itu bagaimana? Kalau kalian ditanya apa saja tentang disiplin kalian, kalian harus bisa. Dan karena kalian adalah umat Islam, kuliah di UIN, maka kalian harus menguasai Al-Quran dan hadis. Itu rujukannya. Sehingga kalau kalian ditanya apa saja, kalian bisa menjawab dengan dalil yang kuat. Kemudian tidak cukup hanya dengan dalil, harus dengan data. Maka saya sering bilang bahwa kita menjadi muslim ini harus berislam dengan dalil dan data. Jangan cuma dalil aja. Kalau kalian berislam hanya dengan dalil saja, sudah saya riset, banyak orang yang hanya menggunakan dalil tapi pemahamannya keliru. Itu yang menyebabkan umat Islam ketinggalan. Jadi bagaimana? Harus dengan dalil dan data. Nih, saya tanya lagi nih. Kalau bisa saya kasih, mau berapa? 100.000, 200.000, 300.000? Gampang, kalian sudah sering dengar ayatnya ini. Watazawwadu, yang sudah pernah dengar siapa? Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Yang sudah pernah dengar dan hafal ayat itu siapa? Tunjuk jari. 1, 2, 3, 4. Oke, 4 orang. Oke. Yang peci Gus Dur nih. Namamu siapa? Muhammad Adi Andika Arifin. Dari mana? Sumeneb, dari Madura. Madura, jauh ya? Sumeneb. Lumayan. Sekarang nggak ada yang jauh. Oke, Andika Arifin. Terus siapa lagi? Belakang mana tadi? Artinya gimana? Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Gimana artinya? Andika. Berbekalah ya. Berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Pertanyaan saya Andika. Jadi sebaik-baik bekal apa? Benar atau salah? Yang peci putih. Sebaik-baik bekal katanya takwa. Benar atau salah? Benar. Yang belakang? Benar. Lagi? Yang mana tadi? Yang nggak pakai peci itu? Benar. Nah, itu bukti bahwa kalau kalian pakai dalil saja keliru nih, saksikan ya. Nih. Itu ayatnya gimana? Ayatnya lengkapnya gini. Mulai dari al-hajju asyhurum ma'luma. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Jadi ayat ini ayat tentang apa? Tentang haji. Tahu ceritanya? Ayat ini bagaimana ceritanya? Siapa yang tahu? Ini gagal nih dapat hadiah lagi nih. Ceritanya dulu ada orang-orang Yaman yang mau haji. Mereka kepedean. Kita ini kan tamu Allah. Ya.
Karena tamu Allah pasti akan diurus oleh Allah. Segalanya akan dicukupi oleh Allah. Akhirnya mereka nggak bawa bekal. Kalian di sini kesini bawa bekal apa enggak? Bawa. Ada yang kesini nggak bawa duit? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Kira-kira begini, kalau kalian ini tadi dari rumah masing-masing berpikir, wong saya mau nuntut ilmu. Nuntut ilmu kan berjuang di jalan Allah, masa nggak ditolong sama Allah? Maka kalian dari rumah nggak bawa apa-apa. Akhirnya kalian baru sehari di sini nih nggak bisa makan, keleleran kalian. Akhirnya kalian ngutang ke warung-warung sana, 3 hari ngutang terus. Kemudian ditegur oleh Allah, kalian ini kalau mau kuliah bawa duit, bawa bekal gitu, ya. Kalian kalau mau haji itu bawa bekal, watazawwadu. Kalian tuh bawa bekal karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kalau kalian membawa bekal, kalian akan mempertahankan ketakwaan kalian. Ciri-ciri ketakwaan itu apa? Gak meminta-minta, gak ngerepotin orang lain. Kalau saya nih punya tujuan bikin pesantren, saya nggak boleh minta-minta sama orang. Apa yang saya lakukan? Saya harus punya uang sendiri dulu. Ya, saya dulu begitu. Punya uang sendiri dulu. Kemudian saya kasih beasiswa mulai tahun 2011 sampai 2016 santri di sini saya kasih beasiswa. Kemudian bangun gedung, saya nggak pernah bikin proposal sampai hari ini, alhamdulillah. Nggak pernah, satu kali pun bikin proposal itu nggak pernah. Minta orang itu nggak pernah. Walaupun saya temannya menteri, temannya ketua umum partai, mantan ketua umum partai. Saya kalau minta misalnya, Mas tolong bangun ini dong, satu aja, kecil gitu. Mereka nyumbang kemana-mana, gitu. Tapi saya nggak pernah minta. Kenapa? Kalau saya minta, harga diri saya turun. Paham? Kalau saya minta, saya udah nggak temenan sama mereka, tapi saya sudah jadi anak buah mereka. Gitu. Itu namanya apa? Harga diri. Nah, orang yang punya harga diri itu berarti mempertahankan takwanya. Bisa ditangkap? Berarti kalau saya ulang lagi, watazawwadu, maka berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Sebaik-baik bekal kalian apa? Apa? Loh, kalian bawa apa ke sini? Bawa uang kan? Kalian ada yang bawa beras? Nggak ada? Boleh nggak bawa beras? Ya boleh-boleh saja. Tapi gampang mana bawa beras dengan bawa duit? Duit kalian cash? Cash atau ATM? Cash. Ya, kalau cash itu ya masih deso, ya kan? Di sini sudah kan udah pakai apa? Kuiris, iya kan? Iya. Setidaknya itu bawa ATM. Lah kalau uang kalian bawa terus nanti dicuri orang gimana? Iya kan? Berarti sebaik-baik bekal kalian apa? ATM. Oh gitu. Paham? Loh, banyak orang salah loh. Tadi 4 orang jawab itu tadi itu, ya. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kalau kalian punya ATM dan ATM kalian itu ada isinya, kalian tidak akan pernah menjadi peminta-minta. Kalau kalian tidak jadi peminta-minta, itu adalah indikator orang yang bertakwa. Begitu cara memahaminya. Tapi kok bisa jadi begitu? Gimana ceritanya? Nah, itu yang disebut dengan kesalahan dalam memahami agama. Karena apa? Karena tidak pakai data, gitu. Maka harus berislam dengan dalil dan data. Datanya apa? Datanya sebenarnya simpel, asbabun nuzul sudah ada. Tapi tadi itu logikanya nggak nyampe, gitu. Paham ya? Nah, di sini berarti nanti kan harus ada perubahan. Ini paham beneran apa enggak ini? Nanti ini kok aliran sesat dari mana ini kan? Nanti kan gawat tuh. Ya kan? Gitu. Ini aliran sesat dari mana ini? Kok begini ini? Gitu, ya. Ini berislam dengan dalil dan data. Ya, jadi nih para mahasiswa baru, ya, mahasiswa santri, saya itu nggak suka kalau ada orang
Di sini santri saya kok sami'na wa atokna itu saya nggak suka. Itu berarti dia nggak mikir. Di sini kalian harus ubah yang namanya sami'na wa atokna menjadi apa? Menjadi sami'na wa arafna baru wa atokna. Sami'na wa atokna itu hanya untuk Allah dan Rasulnya. Itu